kebetulan bintang tamunya hari ini itu dia sosok yang istilahnya apa? Paham lah sama masa-masa remaja, Trek. Waduh, paham Mau tahu bener nggak nih. siapa? Siapa ya? Nah, ya udah langsung aja kita panggilin nih, Trek. Itu dia ada Bapak Aibda Agus Purnomo sama Bapak Ibda Novik Rudiantoro. Kita kasih tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tadi dikasih kesempatan untuk perkenalan. Nama saya Novik Rudiantoro. Jadi saya keturunan Rusia Jawa. Novik. Tapi banyakkan Jawanya. Pangkat saya Ibda, kalau zaman dulu Letnan 2 ya. Sekarang Inspektur Polisi 2. Di sini saya yang pertama memperkenalkan diri, nama saya Agus Purnomo, ya kan, pangkat Aibda, jabatan Babin Kamtibmas Kelurahan Cinere. Jadi sekolahan Tadika Pertiwi ini masuk Kelurahan Cinere. Ya. Asal saya dari Malang, Jawa Timur, sama Pak Nopik ya, Pak Nopik Madiun, sama-sama Jawa Timur, ya kan. Saya tinggal di Limo. Jadi hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya jadi remaja yang nggak nakal, teman-teman. Nah, yang pertama tuh, gimana sih Pak gitu pencegahannya atau fungsi kontrol sendiri kalau dari Bapak dan rekan-rekan gitu terhadap perilaku remaja yang nakal gitu. Datang di titik temu edisi MLS 2024. Jadi Indomie. Sambut Habib dan ke Winfred. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat pagi. Halo Halo teman-teman semuanya. semua, selamat datang di podcast Titik Temu, Tempatnya tempatnya bincang-bincang bincang-bincang anak sekolahan. Ayo tepuk tangannya dong. Ada pepatah, Trek, mengatakan, Apa tuh? tak kenal maka tak sayang. Betul, setuju banget. Kenalan dulu kali ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tapi Pathan. Di sini saya yang bakalan nemenin kalian bincang-bincang dengan bintang tamu hari ini, Trek. Siapa tuh kira-kira Pip? Ada deh, pokoknya kenalan dulu aja. Boleh. Ya. Kalau nama aku Winnie Trixie, di sini aku bakal nemenin Afif nih buat bincang-bincang hari ini. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu dong semangat kalian di pagi hari ini. Kita tes dulu kali ya, boleh? Selamat pagi. Sekali lagi kali ya. Ya, Selamat boleh. pagi. Nah, tuh adik-adik kita udah semangat-semangat banget Iya, nih, Trek, Pip. bener. Semangat banget, emang umur segini lagi Iya. lucu-lucunya, Trek. Bener, emang Iya. lagi semangat-semangat ya. Nah, lebih bagus semangat kayak gini tuh dipakai buat hal yang positif. Bener gak sih teman-teman? Bener dong. Nah, kebetulan bintang tamunya hari ini itu dia sosok yang istilahnya apa? Paham lah sama masa-masa remaja, Trek. Waduh, paham Mau tahu bener nggak nih. siapa? Siapa ya? Nah, ya udah langsung aja kita panggilin nih, Trek. Itu dia ada Bapak Aibda Agus Purnomo sama Bapak Ibda Novik Rudiantoro. Kita kasih tepuk tangannya dong.
Oke, terima kasih Bapak udah hadir untuk di kesempatan kali ini. Apa kabarnya nih Bapak? Nah, Bapak boleh perkenalan dulu biar teman-teman pada tahu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih baru 50%. Karena kalau guru saya ngajarin dulu, orang hebat, orang sukses tuh suaranya keras, lantang, salah nggak usah takut, yang penting kenceng dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tadi dikasih kesempatan untuk perkenalan. Nama saya Novik Rudiantoro. Jadi saya keturunan Rusia Jawa. Novik. Tapi banyakkan Jawanya. Pangkat saya Ibda, kalau zaman dulu Letnan 2 ya. Sekarang Inspektur Polisi 2. Saya, jabatan saya Perwira Unit Bimas di Polsek Cinere. Bersama dengan rekan saya Pak Agus nanti akan kenalan sendiri. Kemudian saya tinggal di Depok, anak saya 2, istri saya 1. Apa lagi? Cukup ya? Mobil. Hah? Mobil sementara ada mobil dinas. Ya. Oke, saya rasa itu aja perkenalannya. Nanti kalau terlalu lama nanti bosen. Selanjutnya nih kita kenalkan dengan rekan saya Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Padahal tadi suaranya keras ya, sekarang jadi lemes lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada semangat ya, terima kasih. Ya. Di sini saya yang pertama memperkenalkan diri. Nama saya Agus Purnomo, ya kan, pangkat Aibda, jabatan Babin Kamtibmas Kelurahan Cinere. Jadi sekolah Tadika Pertiwi ini masuk Kelurahan Cinere. Ya. Asal saya dari Malang, Jawa Timur, sama Pak Novik ya, Pak Novik Madiun, sama-sama Jawa Timur, ya kan. Saya tinggal di Limo. Di Limo, Kota Depok, anak 2, istri 1, ya. Jadi sedikit masalah perkenalan saya, ya. Yang selanjutnya di sini saya bersama Pak Komandan saya, Pak Novik, akan menyampaikan materi kaitan masalah dampak-dampak terjadinya kenakalan remaja dan bahaya menggunakan media sosial yang tidak bijak bagi pelajar, ya, bagi pelajar yang saat ini lagi tren. Jadi artinya begini, media sosial itu sekarang kan bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif di kalangan pelajar, ya. Kemudian tidak lupa pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dapat mengikuti MPLS di Sekolah Tadika Pertiwi. Siapa yang senang sekolah di Tadika Pertiwi? Coba siapa? Senang semua enggak? Hah? Senang enggak? Iya, semangat lah, semangatnya semangat. Yang laki-laki?
Seneng nggak? Siapa yang tinggal di Limo? Itu satu. Banyak yang tinggal di Kelurahan Limo? Nah, banyak. Terus yang cewek sama? Banyakan Cinere apa mana? Nah, banyakan Cinere. Ya, nanti silakan ya adik-adik yang ada di undang-undang silakan ditanyakan baik ke kami atau Pak Novik ya. Terus sekelumit nanti kita jabarkan masalah kaitan masalah dampak resiko kenakalan remaja. Oke, terima kasih ya. Sementara itu silakan saya kembalikan kepada Ya. Ya, Nah, terima kasih Bapak nih atas pengenalan dirinya. Jadi teman-teman semua udah tahu nih ya siapa bapak-bapak keren yang di depan ini. Oke, langsung aja. Sebenarnya kan ini kan anak remaja ya Pak, lagi semangat-semangatnya gitu ngapa-ngapain. Jadi gak heran juga, gak banyak juga gitu yang terjerumus oleh kenakalan remaja. Jadi hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya jadi remaja yang gak nakal teman-teman. Nah yang pertama tuh, gimana sih Pak gitu pencegahannya atau fungsi kontrol sendiri kalau dari Bapak dan rekan-rekan gitu terhadap perilaku remaja yang nakal gitu. Terima kasih. Ini pertanyaannya mantap sekali. Dengan bahasa apa? Mbak Wina. 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 Iya. Tepuk tangan dengan Mbak Wina. Sebelum saya bukan menjawab sih sebenarnya bersharing aja kalau nanti tugas saya guru-guru pendidik karena kalau tadi saya berdiri di sini itu bukan menggurui tidak, tapi hanya berbagi. Tadi sampaikan apa sih kiat-kiatnya untuk apa tadi? Menghindari kenakalan remaja. Menghindari kenakalan remaja. Sebenarnya bukan kenakalan ya, saya kurang ini kalau bicara nakal itu kurang pas lah sebenarnya. Apa ya bahasanya itu? Karena saya yakin dan percaya anak-anak khususnya yang di depan saya ini anak-anak yang baik. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi gini, kami dari pihak kepolisian ini sangat wajar bahwa ketika anak-anak umur 16, 17, 18 sampai dengan batasan mungkin 20 tahun atau 25 tahun, khususnya ya kita bicarakan konteks yang anak sekolah menengah atas, ya dan seukuran dia ini sebenarnya anak-anak yang sedang mencari jati diri. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, adik-adik? Kalau saya pernah ngalamin muda, adik-adik belum pernah ngerasain tua, betul nggak? Jadi cara yang paling mendasar adalah dari berbagai macam banyak kejadian yang kita tangani khusus di Polsek Limo itu, di Polsek Cinere itu, bahwa pilihlah teman sekitar kita, ya. Pilihlah teman karena lingkungan tuh dominan sekali, ya. Kalau orang-orang tua dulu kita ngajarin bilang kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi kita akan ketularan wangi, ya. Kalau kita mohon maaf misalnya dekat dengan apa ya anak-anak yang nakal biasanya condong akan mengarah ke situ karena lingkungan. Jadi ibaratnya kertas putih mau ditulis apapun yaitu hasilnya. Nah, tadi saya sampaikan pilih lingkungan yang baik, ya jangan sampai salah pilih teman. Karena gitu ya tadi anak-anak yang sedang mencari jati diri itu biasanya suka atau sering pengen mencoba. Misalnya ada salah satu yang paling gampang misalnya, tapi saya yakin di sini nggak ada nih anak-anak yang baik-baik. Kalau saya lihat dari sini cakep-cakep, kemudian ganteng-ganteng, ya kan? Contoh yang paling gampang adalah ketika ada salah satu rekan kita, teman kita minum minuman keras, biasanya mereka akan mencoba, itu pasti. Jadi pilih lingkungan. Kalau lingkungannya baik, lingkungannya kondusif, tidak neko-neko, biasanya akan ikut. Ya, nggak ada orang minum. Yang paling gampang adalah misalnya orang yang suka minum minuman keras itu
tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba langsung beli minum enggak. Pasti berawal dari lingkungannya. Ada lingkungannya ikut pertama nongkrong dulu, nyobain sedikit, akhirnya akan keterusan. Jadi yang paling mendasar sekali lagi sampaikan, kalau tadi kiatnya apa? Pilihlah teman bergaul, pilihlah sahabat bergaul, pilih lingkungan yang baik, insya Allah kita akan terjaga. Itu satu. Yang kedua, sebagai umat manusia, apapun itu kita pasti punya keyakinan, kita punya agama. Tolong bentengin diri kita, bentengin diri kita sendiri, rekan kita teman dengan ibadah. Kalau yang muslim, ya jangan tinggalkan sedapat mungkin, jangan tinggalkan 5 waktunya minimal ya. Kemudian jangan yang di luar atau non muslim silakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Jadi pilih lingkungan, agama itu yang utama ya. Saya itu aja. Nah, kalau misalkan nih Pak, apa aja sih Pak faktor-faktornya gitu yang mendorong buat misalkan kenakalan remaja gitu? Ada nggak sih Pak? Ya tadi sampaikan faktor yang paling mendorong ya, yang paling mendorong, yang berdampak signifikan. Dampaknya adalah tadi saya sampaikan adalah yang paling sering terjadi adalah lingkungan. Karena mohon maaf banget. Beberapa kasus yang saya tanganin yang ada masuk ke Polsek Cinere terkait dengan kenakalan remaja khususnya tawuran adalah berkali-kali saya sampaikan adalah lingkungan. Pilihlah lingkungan, pilih teman bermain yang baik, yang bisa dipercaya ya. Nongkrong boleh tapi sewajarnya. Waktunya pulang-pulang ya. Waktunya pulang-pulang, jangan sampai larut malam ya kan. Itu yang memancing potensi terjadinya kenakalan. Kan kalau kita nongkrong malam kan sampai malam bisa jadi misalnya yang tadi sampaikan minum-minum, ketemu rombongan lain bisa jadi tawuran ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan faktor yang paling dominan adalah pilih teman bermain, pilih teman bergaul, lingkungan yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Ya, terima kasih Bapak. Itu ya teman-teman faktornya. Kalau bisa kalian usahain cari teman tuh yang sefrekuensi tapi juga tetap positif gitu ya Bapak. Nah, kalau misalnya teman-teman kita ini udah punya teman lama nih Pak, tapi temannya masih kurang benar gitu perilakunya. Gimana sih Pak kalau kita sebagai remaja gitu nanggepin punya teman yang seperti itu? Oh iya, terima kasih, saya tambahkan ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Novik ya kan, kaitan masalah kiat-kiat menghindari terjadinya kenakalan remaja. Tadi sama host juga ditanyakan, ketika kita punya teman lama yang masih nakal gitu ya. Iya, betul. Jadi menghubungi kita. Ya tadi sudah disampaikan ya. Kita harus bijak, bisa memilah. Selaku remaja harus bisa melihat contohnya ya. Tadi sama, ayo kita malam-malam nongkrong. Kita di sini, kita bicara ke teman lama ya, yang ini. Misalkan di situ diajak nongkrong lebih jam 12 malam atau diajak, ayo kita nongkrong ke sana yuk bareng-bareng. Awal mulanya kan seperti itu ya. Ya, Kalau bisa jangan diikuti ya, jangan diikuti. Teman lama yang kiranya kurang baik, ya lebih baik dihindari daripada kita terjerumus. Ya, awal mula terjadinya kenakalan remaja itu ya tadi, pergaulan. Kalau teman kita misalkan ngajak keluyuran, ngajak memancing terjadinya berantem, ya dihindarin aja. Jangan sampai terjadi krisis identitas ya kepada adik-adik. Jadi biar nggak lemah, jangan sampai lemah, jangan gampang terpengaruh. Kalau misalkan krisis identitas lemah, ya terpengaruh gampang, jangan sampai ya. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya. Kalaupun ada teman lama yang kiranya membahayakan, mengajak hal-hal yang negatif, dihindari ya, jangan diajak ya, jangan diikuti ya, jangan diikutin, kasihan ya. Adik-adik kasihan harus berpikir bahwa melakukan sesuatu yang berdampak negatif nanti kasihan orang tua. Kasihan orang tua ya. Jadi harus dihindari.
bijak ya, bijak. Jadi ketika ada teman yang misalkan tadi disampaikan yang nakal ngajak, ya pinter-pinter alasan lah, ya pinter-pinter memberikan alasan yang kiranya pertemanannya nggak perlu, tapi kita jangan sampai mengikuti hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh temannya, ya. Oke, ada lagi? Nah, kan sekarang kan eranya digital nih Pak. Nah itu kira-kira era digital tuh apa berpengaruh nggak sih Pak sama yang udah disebutin tadi? Oh iya, jadi saat ini kan semua siswa ini pastinya punya HP ya. Siapa yang nggak punya HP di sini? Saya tanya. Ada kan? Ada semua ya. Artinya tadi yang sudah disampaikan sebenarnya bisa dilihat di media sosial, bisa. Contohnya ya, yang tren itu ya saat ini ya, kalau kita melihat di media sosial di HP, ya ini jangan sampai diikuti ya, terpengaruh atau apa. Saat ini yang terjadi contohnya judi online, ya kan? Itu kan menggunakan media sosial. Jadi jangan sampai adik-adik saya ini yang baru masuk SMK ya, Iya, betul, SMK SMK. ini jangan sampai diikutin ya, jangan sampai ikuti atau berjudi online, itu yang pertama. Yang kedua, bijak melihat hal-hal yang positif di media sosial, jadi jangan melihat yang berbau ibaratnya negatif-negatif. Adik-adik di dalam media sosial itu kan bisa dibuka, semuanya ada ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi dilihat, ketika yang buruk jangan diikuti, ketika hal-hal yang positif ya silakan diaplikasikan di dalam kehidupan adik-adik ya. Itu kan bisa dilihat semua, karena saat ini belajar sudah banyak menggunakan media sosial ya. Ya, pesan saya tadi bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan gampang mengeser hal-hal yang tidak perlu ya. Jadi jangan mengeser hal-hal yang berbau negatif yang nantinya bisa berakibat fatal ya. Jadi silakan dipelajari yang positif-positif yang ada di media sosial tersebut ya. Mungkin itu. Ya, betul. Jangan sampai kalian punya jejak rekam digital yang buruk ya, Pak. Pak Diana ya, Diana. Jadi saya mau nanya tentang yang katanya tuh ibu-ibu tuh ngasih HP ke anaknya tuh biar kayak main di rumah terus, biar nggak keluar-keluaran terus. Padahal tuh di HP kan kita udah zamannya canggih dan ada media sosial banyak kan, seperti TikTok dan IG itu atau Twitter itu sangat lumayan berpengaruh negatif sih, apalagi yang seperti Twitter itu. Bagaimana tanggapan Bapak ibu-ibu yang berpikir kalau anaknya di rumah aja dan main HP terus itu bakalan baik-baik aja kayak gitu. Oke. Tanyanya keren ini. Kak, lulusan dari mana? SMP mana? SMP Hidayatul Atfal, namanya saya Diana Nabila. Cinere ya. Tepuk tangan untuk Diana ya. Mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana orang tua yang memberikan handphonenya kepada anaknya ya? Ini anak umur berapa nih? Anak umur berapa yang dikasih handphone? Oh, secara umum ya, global ya. Sekarang pertanyaannya, Diana, kalau misalnya nggak dibeliin handphone, kira-kira meriang-meriang nggak zaman sekarang? Nggak juga ya. Nah, jadi gini, oke. Di era globalisasi zaman ini,
bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas daripada handphone. Katakanlah handphone ya. Handphone itu seperti pisau. Benar nggak? Ibu kita, mama kita, bisa nggak sehari nggak megang pisau? Secara umum ya, pasti tidak bisa. Padahal itu alat yang berbahaya. Nah, kalau pisau itu digunakan untuk masak, untuk motong daging, untuk bermanfaat ya. Padahal pisau loh, tajam. Tapi kalau disalah diartikan, disalah gunakan, pasti akan berbahaya. Halnya sama dengan halnya handphone tadi. Ketika handphone itu digunakan dengan yang baik, dengan yang bijak, ya kan, tentunya akan sangat bermanfaat. Benar nggak? Contoh lah, 2 hari nggak megang handphone, meriang-meriang nggak? Nggak juga kan, karena ngomongnya di sini. Ya nggak? Ayo jujur. Ya kan? Sama. Saya pernah sita handphone anak saya. Saya kasih handphone. Ternyata saya sendiri yang pusing. Karena saya nggak bisa komunikasi. Ya kan? Anak saya sudah pulang belum? Itu nggak bisa dipungkirin. Kalau zaman Kamis dulu, zaman Pak Agus dulu, saya bisa kumpul di satu tempat dengan teman saya tanpa harus janjian. Tapi sekarang nggak bisa. Ayo jujur. Meriang-meriang. Jadi kalau ngomong gak apa-apa itu ya agak-agak ya oke lah sah aja. Kecuali anak pondok. Tapi kan ada di asrama kan, gak kemana-mana. Kalau kita, saya ngarami artinya gini. Sekali lagi bukan saya mengaminin tidak, semuanya itu butuh. Ya, semuanya butuh. Enggak, saya bisa dipastikan asalkan handphone itu atau media sosial itu digunakan dengan cara yang bijak akan sangat bermanfaat. Tapi ketika tidak digunakan dengan untuk hal-hal yang baik akan berbahaya, ya. Jadi bagaimana? Nah, pertanyaan itu saya balikin lagi, apabila handphone itu atau media sosial itu digunakan untuk kepentingan atau keperluan yang baik, maka semua akan menjadi baik. Ya kan? Contoh misalnya guru kalau ngasih informasi atau materi atau apa kisi-kisi itu melalui email, benar nggak? Kalau salah satu di antara yang di depan saya itu tidak punya handphone, kira-kira meriang nggak? Pasti meriang. Jadi nggak bisa kita pungkirin. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan media sosial, tidak ada yang salah dengan handphone selama itu digunakan untuk yang baik. Oke, setuju? Setuju ya? Setuju. Ya, jelas ya? Jadi sekali lagi sampaikan, tergantung bagaimana kitanya. Ya, bayangkan kalau kita pergi ke satu tempat, bisa menggunakan map. Kalau zaman dulu kami nanya-nanya tuh, kalau sekarang tinggal ketik alamat, ikutin. Ya, kita mau di ujung belahan manapun, kita buka Google, kita YouTube, kita bisa tahu tuh informasi, ya kan, atau media sosial yang lainnya. Tapi jeleknya juga gitu, ketika kejadian di sini, kejadian yang kita viralkan, misalnya Mbak Diana, seorang perempuan pakai hijab, pakai rok panjang, tiba-tiba jungkir balik. Ya kan, kepala di bawah, kaki 1 detik udah nyampe Papua. Itu kan tidak bagus. Tapi Diana, seorang siswi SMK tadi KPTRI, tiba-tiba dapat penghargaan dari Presiden untuk beasiswa ke Harvard misalnya. Kan keren. Ya kan? Nah, itu tergantung gunanya. Ya. Jadi sekali lagi tergantung penggunaannya, personal masing-masing. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ada tuh Kak, semangat banget tuh kayaknya. Yuk boleh silakan ditanyakan. Tapi Pak sebenarnya anak-anak sekarang tuh bener tuh cepet banget nyebar-nyebarin yang gak baik tuh. Kayak misalnya bikin stiker pakai muka aib temen gitu Pak, di-share ke grup. Iya betul. Yuk silakan. Baik, nama saya Satria Umar Muktirantau. Saya ingin menanyakan apa hukumnya untuk orang yang menyebarkan pornografi? Waduh. Baik. Tadi kan sudah disampaikan, ya kan, sama Pak Novik, kaitan masalah Undang-Undang ITE. Jadi penyebaran melalui pornografi melalui media sosial itu kan salah satunya
termasuk pelanggaran di Undang-Undang ITE karena media sosial ya. Jadi ancamannya tadi disebutkan di atas 5 tahun ya kan, tadi sudah disebutkan. Jadi artinya ketika misalkan adik-adik yang di bawah umur ini menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi, bukan berarti adik-adik bebas dari hukuman. Jadi artinya biarpun masih anak-anak ya kan, yang dilindungi sama undang-undang, tapi kalau melanggar yang terlalu berat tetap dihukum, ya kan, dibina. Karena ada sudah melihat, ya kan, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sudah melihat di TV, yang salah satu media sosial itu kan sudah ada anak-anak yang diberi hukuman akibat melakukan kesalahan yang fatal. Tadi saya sampaikan kaitan masalah yang ditanyakan harus tadi, kaitan masalah media sosial. Jadi harus bijak ya, harus bijak. Pesan saya bagi adik-adik saya ini, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan juga berlebihan. Kadangkala di masa remaja ini, ya kan, menggunakan media sosial itu berlebihan. Melihat hal yang negatif, contoh ya, mohon maaf, melihat video-video yang tidak pantas atau memvideokan tadi yang berbau porno, misalkan teman lawan jenis atau bagaimana di-share, itu kan tidak boleh ya, ada aturan dan bisa dijerat pidana ya, karena melalui media elektronik yang bisa dilihat sama orang lain, apalagi melalui IG, Facebook, Twitter itu kan bisa tidak di khalayak umum ya. Misalnya jangan ya, jangan mengeser hal-hal yang berbau negatif ya, apalagi yang berbau pornografi tadi. Ya, itu. Jadi media sosial itu sangat bagus, sangat bisa mendidik bagi kita-kita, tapi berlebihan juga tidak bagus. Berlebihan. Contohnya berlebihan apa? Misalkan, saya sampaikan ya, yang berlebihan main game, lupa waktu. Kan ada di HP kan, pasti nih masa-masa remaja, masa ini pengennya main game, tapi berlebihan juga tidak bagus. Ya, sama juga tadi, ya kan? Tadi misalkan orang tua orang tua biar anaknya diem, udahlah pakai HP aja buat mainan ya kan. Berlebihan juga tidak bagus. Nanti dampaknya apa? Ya dampaknya jadi pemalas, nanti kalau udah ketagihan pengennya main game. Gak peduli mau suruh mandi, suruh makan juga lupa. Ujungnya apa? Kalau lupa sakit. Jadi berlebihan juga jadi anak pemalas nanti ya. Kecuali kalau adik-adik menggunakan yang bijak, memang mempelajari yang positif, bisa juga menjadi wawasan, menambah wawasan. Ya. Jadi tadi saya sampaikan tadi yang terakhir tadi kaitan masalah pornografi, ketika mengeser itu ya ada sanksi pidana yang nanti kan ketahuan siapa yang nge-share pertama, siapa yang nge-share kedua akan terlacak nanti ya kan, terlacak ketika sudah ditemukan, karena media sosial itu ada kontrolnya dari kementerian. Jadi siapapun yang menggunakan pasti ketahuan. Ya, artinya bisa dilacak ya, bisa jadi. Pesan saya kepada adik-adik yang masih remaja ini, bijaklah terakhir ya, tadi berulang kali disampaikan baik Pak Nopik, termasuk saya ya kan, harus bijak, sangat bijak menggunakan media sosial. Jangan melihat yang negatif, positifnya ya banyak dipelajarin ya, karena semua informasi adanya di media sosial. Tanpa menggunakan media sosial HP, mungkin adik-adik saat-saat ini mungkin kayak orang linglung, bingung.
mau kemana juga coba ya kan. Coba kalau ketinggalan HP, ketinggalan informasi kan, karena semua berbasis informasi kebanyakan melalui media sosial, media grup. Pasti, jadi kayak hampir apa ya, kalau bicara kayak orang tua itu, kayak kami ini, media sosial itu ke HP itu kayak istri pertama. Ya kan, kalau ketinggalan kita kayak orang bingung. Ya, jadi bijak ya, makin ke depan itu teknologi akan bertambah canggih ya. Jangan sampai juga tidak mempunyai handphone karena semuanya biar belajar. Penting belajar di media sosial kan semua nanti berbasis teknologi ya kan. Makin ke sini itu makin Indonesia itu berkembang kaitan masalah teknologi ya. Jadi dipelajari kaitan masalah media sosial. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Iya, kalau misalnya kalau di remaja sekarang ya Pak, yang saya tahu tuh lagi marak yang namanya judi online gitu. Mau baik admin maupun pemainnya gitu, pemain judi online itu hukumannya gimana sih Pak? Apalagi mereka nih masih pelajar di bawah umur gitu. Jadi kaitan judi online tadi ya. Ya, betul. Ya, jadi judi online itu sebenarnya kan begini, media sosial ya tadi saya sampaikan ya. Mungkin adik-adik sudah melihat TV. Judi online itu kan pergerakannya dari teknologi yang sifatnya dikendalikan oleh manusia. Ya kan? Dari orang-orang yang mempelajari ilmu teknologi tadi. Jadi misalkan judi kan begini, sama kayak judi siapa yang harus menang kan gitu. Kan diciptakan. Dipancing ketika ada adik misalkan terlibat judi online. Itu paling menang misalkan dikasih kesempatan ini berikutnya udah kalah terus. Jadi saat ini ya kan sudah disampaikan ya oleh pemerintah ya kan bahwa baik kami ini kan sudah harus memberantas masalah judi online ya, karena nanti adik-adik yang masa remaja HP-nya harus dicek nanti, sering-sering dicek, kakak kelas yang ngecek juga ya, ngecek ke adik-adiknya yang punya aplikasi judi online silakan dilaporkan ke pihak aparat kepolisian ya, ke kami, ke saya atau Pak Nopik, nanti dilaporkan ya. Jadi dicek dulu, nanti misalkan keterlibatannya seperti apa, jadi kan harus dilihat dulu, dicek dulu Iya, apakah betul. terlibat atau apa, kan nanti kita cek ya. Jadi saya segala sesuatu yang sifatnya berbau dengan TV semuanya ada mengandung resiko sanksinya ya, sanksinya ada. Jadi adik-adik jangan sampai terlibat judi online, karena biasanya kalau orang sudah terlibat judi online itu apapun akan dijual atau apa untuk biaya masuk judi. Tapi nggak boleh ya, saat ini dilarang ya, dilarang, tidak boleh, khususnya apalagi buat remaja untuk judi online ya. Pesan saya itu nggak boleh ya. Nanti silakan nanti kakak-kakak kelasnya ya sambil dipantau, baik kakak kelasnya juga sama ya, dicek adik-adiknya, dipantau siapa yang terlibat atau enggak masalah judi online, silakan dilaporkan ke bank, nanti kita cek HP-nya. Karena saat ini kita juga belum bisa karena belum ngecek ya, karena aplikasinya ada di HP. Terus ada lagi? Udah sih Pak. Nah, terima kasih banyak untuk Bapak Aibda Agus. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Jadi ini ya sekali lagi ya, ada pesan terakhir saya sama Pak Nopik. Yang pertama, bagi siswa ini belajarnya yang baik, jangan sampai terlibat tawuran ya.
Ingat ini ya, pesan saya selaku dari pihak kepolisian, bagi yang remaja maupun yang perempuan, jangan sampai terlibat tawuran. Nanti kalau nongkrongnya lebih dari tengah malam ketemu saya di wilayah Cinere atau di mana, nanti pasti dibubarin ya, tidak boleh ya. Pesan saya selaku dari pihak kepolisian, jangan sampai terlibat tawuran antar pelajar. Yang kedua, jangan sampai terlibat narkoba, ya. Yang terakhir tadi ya judi online, ya, jangan sampai terlibat. Yang perempuan juga sama, jangan sampai terlibat tawuran juga, karena trennya perempuan saat ini menggunakan media sosial, kadang janjian melalui IG maupun Facebook, ya. Bisa? Ada nih bisa? Bisa ya? Yang semangat bisa nggak? Ya, bisa ya. Jaga nama baik alma mater sekolah. Ya, jaga nama baik alma mater sekolah Tadika Pertiwi. Ya, yang mengajak hal buruk, yang sudah lulus jangan diikuti. Ya, mudah-mudahan adik-adik ke depan jadi anak yang sukses. Ya, Amin. adik-adik yang mendapat pekerjaan yang baik. Ya, jadi bergaulah yang positif. Mungkin dari saya itu ada tambahan lagi dari Pak Novik. Sudah cukup lah. Nah, saya yakin dan percaya sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kalau kami bisa berdiri di sini, bukan saya hebat, bukan Pak Agus yang hebat, tidak. Yang hebat itu adalah adik-adik semua dan kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tegur sapa kalau ketemu saya di luar. Mungkin kalau saya ngapalin satu-satu tidak bisa lah. Tapi tolong tegur saya, sapa saya. Ya, insya Allah pertemuan kita hari ini menjadi satu keberkahan buat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Titik Temu hari ini. Nah, sekian perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Aibda Agus Purnomo dan Bapak Aibda Novik Rudiantoro. Semoga ilmu yang beliau sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Betul sekali, pokoknya sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang merugikan diri kita ya. Ya benar Trek. Terima kasih tadi kepada Bapak Aibda, siapa tadi? Agus Purnomo dan Novik Rudiantoro dan Polsek Cinere. Terima kasih banyak untuk sudah datang di podcast Titik Temu ini. Dan aku juga mau berterima kasih nih buat kalian teman-teman yang sudah hadir di hari ini, udah mendengarkan sharing-sharing kita hari ini. Jangan lupa kalian juga bisa saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube SMK Tadika Pertiwi, Vokasional DKV SMK Tadika Pertiwi, dan kalian bisa juga dengerin di Spotify-nya Titik Temu. Pantun dulu nggak Pip? Hah? Pantun dulu. Boleh dah. Silakan. Ya. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Podcast Titik Temu belum tamat. Oke. Saya Apip dan Wintrek pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.